Terakhir kita sudah sampai di bagian sini. Oh, di pembahasan tentang argumen-argumen membela ijma. Kan kita masuk ke ijma ahli Madinah. Dan ijma ahli Madinah ini terkenal sebagai madzhab, salah satu dalilnya madzhab Malik. Karena ijma secara umum, ijma seluruh ulama itu dalil bagi semua madzhab. Ya. Tapi madzhab Maliki punya tambahan lagi, yaitu tidak hanya mencukupkan diri dengan madzhab dengan ijma seluruh umat Islam ya di satu generasi, tapi juga sekadar ahli Madinah saja ijma, maka itu sudah menjadi hujjah. Ya. Ini sampai misalnya Imam Malik sering sekali dalam Al-Muwatta ya, sampai-sampai di Al-Muwatta kita sering jumpai Imam Malik mengatakan, dan demikianlah para pendahulu kami, demikianlah guru-guru kami, demikianlah ulama-ulama kami, demikianlah yang dipraktekkan di negeri kami. Ya. Dan nanti kita akan lihat argumennya tidak sebegitu lemah yang kita bayangkan. Ya, tidak sebegitu lemah yang kita bayangkan. Agar lebih fair kita baca saja dulu. Ats-tsalisah qala Malikun ijma'u ahli Madinati hujjah. Ijma'nya ahli Madinah itu hujjah. Jadi dalil sendiri. Ya. Meskipun ulama-ulama Kufah, ulama Mekah, ya, Mesir nggak setuju, tapi kalau ulama Madinah ada ijma, maka itu hujjah. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, dalil beliau adalah uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal madinata la tanfi khabathaha. Sesungguhnya Madinah ini menghilangkan keburukan. Wa huwa dhaif. Kemudian komentarnya Qadhi Al-Baydawi, ini lemah, ini argumen ini lemah. Maksud beliau bukannya hadis lemah, hadisnya muttafaqun alaih. Ya, hadis innal madinatan la tanfi khabathaha. Kita lihat dalam takhrisnya Al-Hafidz Al-Iraqi, ini hadis Bukhari Muslim. Hadis innal madinatan la tanfi khabathaha muttafaqun alaih. Dia nggak mungkin sekelas Al-Qadhi Al-Baydawi nggak tahu kalau hadisnya muttafaqun alaih. Atau bahkan lebih-lebih lagi, nggak mungkin sekelas beliau tahu hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kemudian mengatakan ini hadis lemah. Karena Imam Nawawi dan lain-lain banyak sudah menukilkan ijma, ya, bahwasanya hadis muttafaqun alaih itu pasti sahih, pasti sahih. Dan demikian juga para pensyarah Al-Minhaj, Minhajul Usul mengatakan yang dimaksud dengan wa huwa dhaif yakni istidlalnya. Kata Imam Isnawi, ayil istidlalu bil hadits. Yani yang dhaif adalah istidlal, berdalil, mendalilkan dengan hadis ini. Berdalil dengan hadis ini lemah. Lal haditsu nafsu. Bukannya hadisnya sendiri yang lemah, enggak, hadisnya enggak lemah. Fa innahu sabitun fi sahihain. Karena ini ada dalam sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Walaupun lafalnya enggak terlalu persis seperti ini, dan itu biasa. Usuliyin dan fuqaha itu biasa banget hadis ketika mereka menulis itu enggak selalu benar-benar itulah yang ada dalam Bukhari Muslim. Nah, ada kadang-kadang sedikit-sedikit beda. Dan itu diakui, misalnya Imam Nawawi sendiri mengatakan begitu. Dalam Al-Adhkar juga, dalam Muqaddimah Al-Minhaj Minhaj Thalibin belum mengisyaratkan dan kadang menyebutkan eksplisit bahwasanya biasa fuqaha usuliyin itu kalau nyebutin hadis nggak begitu persis dengan yang ada di Sahih Bukhari, Muslim dan buku-buku hadis. Dan itu lagi-lagi kembali ke tabiat penulisan kitab waktu itu, bahwa mereka menulis dengan tulisan tangan dan mereka menulis di tengah kesibukan mereka. Ya meskipun serius, kemudian nggak mudah juga mendapatkan banyak buku, nggak mudah.
Nggak semua ulama punya perpustakaan yang sangat banyak. Tapi mereka belajar serius. Ya mereka belajar. Imam Nawawi saja dihikayatkan bahwa beliau mensyarah Sahih Muslim dan beliau di rumah nggak ada buku Sahih Muslim. Di rumah beliau nggak ada buku Sahih Muslim. Tapi beliau mensyarah Sahih Muslim. Loh, kok bisa? Jawabannya karena beliau menguasai betul dan menghafal Sahih Muslim. Beliau pernah belajar Sahih Muslim lama 6 tahun. Bagaimana diceritakan oleh murid beliau Ibnu Atthar, ya. Dan beliau juga mengisahkan tentang diri beliau sendiri belajar Sahih Muslim dan Sahih Bukhari 6 tahun. Jadi begitu kadang menulis nggak selalu mudah. Kalau hari ini kan mudah. Cek lafal hadisnya, bahkan Anda yang nggak punya buku fisiknya saja bisa mendapatkan buku elektronik secara legal juga, bahkan ada yang bisa dikopas. Tapi lepas dari itu intinya lafal hadis ini persisnya itu kalau di Sahih Bukhari dan Muslim atau lafal Bukhari saja yang karena Imam Bukhari paling akurat soalan lafal. Innamal Madinatu kalkir tanfi khobathaha. Sesungguhnya Madinah itu seperti besi yang ditempa, penempa besi yang menghilangkan karat-karat di besi. Maksudnya apa hubungan hadis ini dengan dalilnya Malikiyah bahwasanya ijma ahli Madinah adalah hujjah? Ya ini Madinah tidak menyisakan keburukan, gitu. Madinah bersih, membersihkan yang buruk-buruk. Berarti kalau ahli Madinah ijma sepakat berarti fix itu benar. Karena nggak mungkin mereka menyepakati sesuatu yang khobas, yang buruk. Bisa dipahami ya, walaupun nggak terlalu make sense tapi bisa dimengerti ya sisi pendalilannya. Ini jangankan hadirin sekalian ya. Al-Imam Ibnu Hajib aja. Ibnu Hajib ulama Maliki. Buku-buku Ibnu Hajib dalam mazhab Maliki, fikihnya dan usulnya itu sangat luar biasa, dijadikan pedoman kuat sampai sekarang. Bahkan dalam akidah, dalam eh, nahwu, dalam sarf, buku beliau jadi rujukan. Ibnu Hajib bukan ulama main-main, Ibnu Hajib. Sampai-sampai di abad ke-7 dikatakan tidak boleh berfatwa orang yang nggak menguasai Mukhtasar Ibnu Hajib dalam usul fiqh. Ini nggak main. Ibnu Hajib, ini saya punya buku usul fiqhnya Maliki. Ya. Tuh, Tufatul Mas'ul itu mensyarah apa namanya? Mukhtasar Ibnu Hajib, tapi penulisnya Maliki. Jadi matan usul fikih Maliki disyarah oleh ulama Maliki. Tapi Mukhtasar Ibnu Hajib disyarah juga oleh ulama-ulama lain. Ya, oleh ulama Syafi'iyat banyak sekali, termasuk Subki dan Ibnu Subki, termasuk Ibnu Subki ya. Kemudian juga Al-Iji punya syarah juga terhadap Mukhtasar Ibnu Hajib. Nah, Ibnu Hajib sendiri beliau Maliki, beliau mengatakan dalilnya lemah. Ini pendalilan dengan hadis ini lemah, gitu ya. Bahkan Imamul Haramain sampai mengatakan begini. Imamul Haramain ya, berarti bukan imam sembarangan. Imamul Haramain. Nah, beliau bisa sederhana dikatakan imamnya Makkah Madinah. Beliau mengatakan begini. Walau ittala muttaliun ala ma yajri baina la bataiha minal makhazi qadal ajab. Andai kan orang mengecek ya apa yang terjadi di Madinah dari perbuatan-perbuatan yang tidak Islami, misalnya mereka kan juga kaget. Artinya dan jangankan zaman tabi'in di masa Imam Malik, di masa Nabi SAW pun penduduk Madinah tidak maksum. Penduduk Madinah, para sahabat tidak maksum. Secara orang per orang ya. Juga dikatakan oleh Imam Al-Isnawi, khobath di sini nggak selalu artinya keliru, nggak selalu. Bisa aja lebih buruk daripada sekadar keliru, dan kekufuran misalnya contoh atau apalah. Yang tidak selalu artinya kalau tanfi khobath artinya nggak keliru. Nah hanya saja di sini Al-Qadil Baydawi nggak menambahkan dalil lain dari Maliki. Seolah-olah dalil Maliki cuma ini. Dan begitu pendalilan dari hadis ini dikatakan lemah, udah selesai. Sebenarnya lumayan juga argumennya, nggak cuma ini dan
bisa jadi membuat kita sedikit simpati. Misalnya begini, Imam Ar-Razi dalam Al-Mahsul itu mengatakan sebenarnya nggak terlalu mustahil juga bahwasanya Al-Madinah kalau ijma itu merupakan dalil. Nggak terlalu jauh. Ini nggak setuju, kita nggak setujuin, cuma nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu mustahil. Hmm. Karena mereka benar-benar orang Madinah ya, mewarisi Islam tuh secara praktek pengamalan itu secara turun temurun. Misalnya Masjid Nabawi itu kan Nabi sholat di situ, Nabi itikaf di situ, Nabi banyak aktivitas keislaman di situ, azan, qomat, fikih-fikih Islam tuh hampir semua disyaratkan di Madinah, ya. Dan itu mereka wariskan turun temurun. Kalau ada perubahan, ada sesuatu yang menyimpang dari sunnah Nabi, akan dinotis nggak? Akan disadari nggak? Coba, gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana para Jelas, hadir? jelas notice. Dinotis dong, ya. Amalan Jelas. penduduk Madinah jelas. Jadi dari sisi ini sebenarnya nggak mustahil juga. Maka Imam Rozi belum Syafi'i ya. Lo aku juga ya, nggak mustahil juga sebetulnya. Karena kalau dari sudut pandang tersebut, make sense. Atau lumayan make sense. Di mana Islam dipraktekkan di Madinah itu turun-temurun. Sehingga kalau ada contoh, sholatnya nggak bener nih, bahkan ditegur. Kan apalagi zaman Imam Malik. Memang Imam Ibnu Qudamah dan Hijatul Islam Al-Ghazali juga sebutkan bahwa kalau udah abad ke-5, abad ke-7 tuh udah nggak hujah lagi. Itu udah sepakat tuh. Udah sepakat. Jadi yang dimaksud ijma al-Madinah itu cuma sampai era salaf aja. Ya. Nah, sedekat itu Imam Malik, sedekat itu ya dengan masa Nabi SAW, sehingga kalau seandainya ada perubahan, ya bisa ini dong, bisa dinotis, bisa ditegur langsung. Bisa dimengerti ya. Oke, dari sisi ini maka nggak kita katakan betul-betul mustahil. Imam Malik sendiri lahir tahun 93 ya. Lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179. Jadi artinya lumayan dekat juga dengan era Era kenabian. salaf, masih era salaf. Jelas kalau salah jelas. Ya. Ini sahabat tuh masih hidup ya. Di era ini sahabat masih hidup. Cuma Imam Malik bukan tabi'in ya. Karena Imam Malik enggak sempat bertemu dengan seorang sahabat pun di Madinah. Walaupun sebenarnya enggak mustahil, tapi demikian diakui secara fair. Kalau Imam Abu Hanifah pernah bertemu 8 sahabat. Ya, bahkan berbicara dengan sebagian sahabat. Oke. Apa lagi? Hanya saja tetap aja argumen yang menolak kehujahan ijma al-Madinah mengatakan begini, bahwa sahabat itu begitu Nabi wafat, mereka berpencar. Bahkan Nabi belum wafat aja, Nabi sudah memencarkan sahabat, dipencar. Dan sangat memungkinkan ada sunnah yang seorang sahabat ketahui, belum sempat diviralkan, ya. Kemudian dia keburu tinggal di Kufah. Misalnya Anas keburu pindah. Bilal keburu pindah. Ini dua sahabat yang sangat dekat sama Nabi, Bilal dan Anas. Bilal dan Anas dua sahabat yang sangat dekat. Bilal orang dekatnya Nabi, muadzinan Nabi. Kalau muadzin, Bilal tuh muadzin, itu selalu kontakan sama imam. Itu hal yang well known. Sampai hari ini pun muadzin dan imam itu hubungan dekat. Apalagi Bilal sampai sering beberapa hadis itu minta izin sama Nabi. Gimana? Azan atau bagaimana? Sejenis itu ada. Anas membantu Nabi 10 tahun di rumah beliau. Asistennya Nabi 10 tahun. Dan itu langsung Bilal ke Syam, Anas ke Irak. Langsung. Memungkinkan. Ibnu Abbas lah. Ibnu Abbas begitu masuk Islam, begitu Fatu Mekah, selesai Fatu Mekah, Ibnu Abbas benar fokus belajar sama Nabi di Madinah. Selesai Nabi wafat, Ibnu Abbas pulang ke Mekah. Memungkinkan ada sunnah yang Ibnu Abbas ketahui belum sempat disampaikan ke sahabat-sahabat lain. Dalam pada itu maka kita katakan sekadar ahli Madinah ijma gak lantas menjadi hujah karena tidak ada dalil yang menegaskan soal itu. Argumen pertama adalah untuk mengatakan sesuatu itu dalil, butuh dalil. Ya gitu. Untuk mengatakan ijma al-Madinah itu dalil, butuh dalil. Mana dalil? Nggak ada. Jadi sebenarnya semudah itu.
Makanya kita bisa maklumi Al-Qadhil Baydawi itu membawakan dalilnya Malikiyah cuma ini aja. Kemudian langsung mengatakan wahwa dhaif. Selesai. Udah, nggak lanjut. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya argumen terkuat jumhur terhadap Malikiyah adalah tanya Malikiyah, Malikiyah. Untuk mengatakan sesuatu itu dalil, butuh dalil nggak? Kata mereka, iyalah pasti. Oke, sip. Apa dalilnya? Ijma' al-Madinah hujjah. Harus dalil dong. Dalil lain. Nggak bisa cuma logika-logika aja. Gitu. Ternyata dalil terkuat kalau yang sifatnya nas ya cuma ini. Ini terkuatnya udah. Dan ini ternyata pendalilan dengan hadis ini pun lemah. Diakui Malikiyah lemah. Oke. Maka setelah itu sebetulnya ringan. Adapun argumen yang logika tadi, bahwasanya mereka mewarisi Islam turun-temurun, itu nggak cukup untuk sampai mengatakan ijma al-Madinah itu hujjah. Nggak cukup. Sekali itu nggak cukup. Karena memungkinkan sekali tadi, di antara yang kita bisa lemahkan, satu nggak ada dalil untuk menunjukkan itu. Kalau ijma umat tuh ada dalilnya. La tajtami ummati ala dhalalah, misalnya. Hadis yang apa namanya? Riwayat Tirmidzi atau hadis Abu Daud, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Surat hadisnya mutawatir juga. Atau ayat Quran surat 115 ya, 115. Walau rabbikal yu'minuna hatta yuhaqqiquna. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nah, itu bisa. Apa dalilnya, Pak? Ijma' al-Madinah enggak ada. Sekadar logika barusan enggak cukup. Terlebih ada kemungkinan tadi bahwasanya kenyataannya sahabat Nabi yang masih stay di Madinah peninggalan Nabi itu jauh lebih sedikit, ya. Jauh lebih sedikit. Di bawah 20%. Berarti sangat memungkinkan ada sunnah Nabi yang belum sempat viral di Madinah, sunnah-sunnah yang amalan-amalan sunnah biasa misalnya. Contoh yang paling gampang. Apa coba? Pendapat madzhab Maliki yang jumhur tuh nggak setuju. Misalnya apa? Misalnya apa? Yang terkenal madzhab Maliki berpendapat begitu. Mayoritas ulama nggak setuju. Misalnya apa? Ketika ini apa di Mekah Ustaz, menyentuh mahram ya kan. Jadi kalau seorang Oke. ibadah haji Ya, oke itu. menyentuh perempuan Itu enggak. pendapat Maliki masih disetujui Hanbali. Bahkan Oh, oke. Hanafi lebih lagi. Hanafi bilang nyentuh meskipun pakai syahwat nggak batal. Kalau cuma nyentuh. Lagi yang contoh lain. Nikah tanpa wali, Ustaz. Nih nggak tanpa wali itu madzhab Hanafi. Nikah tanpa saksi. Madzhab Maliki itu nikah tanpa dua saksi. Dua saksi tidak dipandang sebagai rukun nikah dalam madzhab Maliki. Nah, kita akui memang sejumlah hadis itu tidak menyebutkan dua saksi. Cuma mengatakan la nikah illa biwaliyin. Selesai. Tapi sahabat-sahabat lain meriwayatkan la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, tambahan riwayat ini itu nggak viral di Madinah. Kalau ada yang bilang, oh mana mungkin Nabi turun-temurun, ya Nabi menikah, ada nikah zaman Nabi, zaman sahabat di Madinah ada nikah. Masa kok bisa nih sunnah ini terlalaikan dari orang Madinah? Kita bilang, kan pembahasannya adalah rukun atau bukan. Ngerti ya? Yang jadi bahasan adalah rukun atau bukan. Sekedar Nabi melakukan itu di Madinah, turun-temurun, kan bisa aja dipandang sebagai apa? Oleh ulama Madinah. Nah, dipandang sebagai apa ini? Tabi'in. Kebiasaan. Sebagai ya Nabi melakukan yang terafdol, ya enggak? Nabi melakukan yang terafdol. Tapi wa syahidai adlin dalam lafal la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tambahan wa syahidai adlin enggak viral di Madinah di era tabi'in atau di era tabi'in lah. Sehingga tabi'in Madinah menganggap oh itu berarti hal yang sunnah saja tidak sampai rukun. Gitu. Begitu ini mungkin. Karena bisa aja dipraktekkan turun-temurun. Ini jangan dibayangkan ya, Nabi zaman sahabat tuh nikah tanpa saksi gitu. Kemudian tiba-tiba ada orang bikin-bikin aturan nikah dengan saksi. Enggak gitu. Nabi nikah selalu dengan saksi. Ini sahabat lah begitu. Kemudian terjadi diskusi zaman tabi'in misalnya atau zaman tabi'in. Ya. Gimana nih kalau nikah tanpa wali sah apa enggak? Di Madinah selalu sejak zaman Nabi nikah dengan wali dan saksi. Sekarang kalau nggak ada saksi gimana? Kalau kita bilang rukun berarti nggak ada saksi nggak sah. Kalau kita bilang bukan rukun, maka berarti tetap sah. Nah, di sini baru problem yang muncul. Hadis
la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan 2 saksi. Tambahan wa syahidai adlin tidak make sense, tidak meyakinkan buat ulama al-Madinah. Gitu. Apalagi hadisnya juga tidak sampai mutawatir, tidak sampai mustafil, tidak sampai mustafil. Hadis ahad, dan mazhab Maliki gitu, kalau hadis ahad nggak cocok dengan mazhab ijma al-Madinah atau dengan amal al-Madinah, mereka skeptis, mereka kritis lah, jangan bilang skeptis ya, mereka kritis gitu. Contoh lain misalnya puasa apa yang terkenal mazhab Maliki itu beda dari jumhur, apa misalnya? Puasa Syawal. Syawal, mazhab Maliki Syawal makruh. Memang ada rincian. Saya waktu di menarik ya, saya di Arab Saudi sempat belajar mazhab Maliki. Walaupun hal yang dasar ada waktu kelas mazhab Maliki saya coba ikut. Nah, kemudian jadi lebih dalam belajar mazhab Maliki setelah itu saat riset. Karena risetnya langsung bersinggungan dengan mazhab Maliki, sehingga sampai baca banyak dari buku-buku Malikiyah. Dan mereka memang maju dalam bidang qadha, dalam peradilan. Mazhab Maliki terdepan dibandingkan 4 mazhab lain. Mazhab Maliki karena kestabilan mazhab ya di wilayah-wilayah Malikiyah, ini praktis Afrika Utara dan Eropa waktu itu ya Malikiyah pure ya, hampir nggak tergeser, ya hampir nggak tergeser. Mau Eropanya Eropa yang Spanyol, Andalus, Prancis juga. ataupun Eropanya Eropa Itali dulu mazhab Maliki, Sisilia, Sokolia, itu nyaris nggak tergeserkan. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Wilayah lain kadang ada pergeseran, Hanbali, kemudian Hanafi, Syafi'i, itu biasa. Wilayah lain cenderung ada. Hanafi juga lebih stabil, lumayan stabil. Hanafi yang bilad mawara nahar relatif stabil. Tapi tetap yang paling nomor 1 dalam bidang peradilan itu mazhab Maliki. Ya, makanya ini di belakang saya ini ada buku mazhab Maliki tebel banget, 3 jilid peradilan. Bandingkan dengan mazhab lain yang nggak nyampe 3 jilid. Dan begitu memang buku mazhab Maliki dalam bidang peradilan terdepan. Mereka punya alfiyah dalam bidang ilmu peradilan dan seterusnya. Nah, jadi saya banyak ngecek mazhab Maliki. Nah, salah satunya adalah saya coba benar-benar cek nih soal amal al-Madinah dan infirodatnya, ya nih, kebersendirian mazhab Maliki. Ternyata ya begitu adanya. Ya, contohnya puasa Syawal, mereka ada rincian, mereka bilang baru makruh kalau yang melakukan adalah orang yang diteladani, sehingga ada kekhawatiran dari awam menyangkanya sebagai kewajiban. Adapun kalau dia sembunyi-sembunyi maka nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi lepas dari itu, kita bisa bilang hadis puasa Syawal, ya nih, hadis puasa Syawal itu puasa yang andai Nabi nggak kerjain pun nggak masalah. Ini andai Nabi sendiri dan para sahabat nggak ngerjain puasa Syawal, tapi Nabi bilang ke sebagian sahabat, ya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Nabi nggak lakuin, kebanyakan sahabat nggak ngerjain. Tapi Nabi bilang itu ke seorang sahabat. Oke, sahabat ini kemudian pergi dari Madinah. Belum sempat memviralkan hadis barusan. Pertanyaan saya, cukup nggak peristiwa tersebut, ya cerita tadi itu, menjadi bukti dalil bahwasanya puasa Syawal itu sunnah? Cukup apa enggak? Cukup. Ini andai Nabi nggak puasa Syawal, sahabat semua lah bisa kita bilang gitu ya, nggak ngamalin puasa andai. Tapi Nabi misalnya menjelang wafat atau 2 tahun sebelum wafat misalnya bilang ke salah seorang sahabat, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Cukup itu. Kemudian orang ini pergi, belum memviralkan hadis tadi, atau yang tahu cuma 3-4 sahabat, cukup menjadi kesunahan. Sangat cukup. Sekedar nanti Malikiyah bilang, oh enggak. Ini tabiin Madinah nggak ngamalin. Kalau memang sunnah ya mereka ngamalin. Dia bilang, ya enggak juga. Namanya sunnah wajar ditinggalin dong, wajar. Wajib problem. Sunnah wajar ditinggalin. Nah, gitu ya, saya dimengerti nih. Kesunahannya berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Gimana? Kesunahannya berlaku, Ustaz. Ya, Ila yaumil qiyamah. Jadi sekadar Walaupun nggak diamalkan. Al-Madinah nggak ngamalin, gitu. Tapi memang sekali lagi kita bilang ya argumen mereka nggak terlalu lemah banget, ya karena tadi saya bilang Islam mereka amalkan turun temurun.
Makanya Imam Ar-Razi fair akui laisa biba'id, enggak terlalu apa? Enggak terlalu mustahil. Oke, lanjut ya. Tapi lebih lemah daripada itu adalah ini ijma yang berikutnya kita bahas. Ar-Rabi'ah qalat Syiah. Berkata Syiah, ijma'ul itrati hujjah. Ijma'nya itranya apa artinya? Apa itrah di sini? Nah, Ahlul Bait. Tapi lebih spesifik sebetulnya. Ahlul Bait yang dimaksud adalah Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha dan kedua anak beliau yaitu Al Hasan dan Husain. Demikian. Al-Qadil Baidawi sendiri jelaskan, wahum itrah yang dimaksud Ali wa Fatimah wa abna'uhuma. Abna. Nah, ya. Kalau di syarah di Nihayatus Sul, Imam Isnawi bilang, wa aradu bil itrati aliyan wa fatimata wa banaihum al Hasan wal Husain. Cuma sampai Hasan dan Husain. Kalau di matan terkesankan wa abna. Ya, ini keturunan juga. Oke. Tapi lepas dari itu gampangnya adalah itrah berarti bagi kalangan Syiah, di sini tidak dirinci Syiah bagaimana karena Syiah ada spektrum juga pada, tapi secara umum Syiah begitu, generally speaking, mengatakan bahwa kalau Ali radhiyallahu anhu, Fatimah, Hasan, Husain mereka sepakat, bahkan para imam ya, mereka sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa imam-imam Syiah itu dianggap maksum. Jadi imam-imam Syiah dianggap maksum. Tapi yang disebut ijmal itrah itu tadi Ali, Fatimah, dan juga apa? Hasan dan Husain. Anak-anak mereka. Karena yang benar-benar anaknya Ali dan Fatimah ya Hasan dan Husain. Ali punya anak lagi, cuma tidak dari Fatimah. Ya, radhiyallahu anha. Oke, dalilnya siapa? Kenapa bilang kalau mereka berempat ijma? Ya. Kalau itu terus hujah. Kalau soalan imam mereka, imam turun temurun tuh ya. Imam 12 misalnya. Kalau Syiahnya Syiah 12 Al-Itsna Asyariyah, itu hujah karena bukan karena ijmanya tapi karena ada imamnya dan imam maksum. Maka kalau imam sependapat dengan satu pendapat apapun meskipun bahkan yang lain menyelisihi, itu pasti benar karena dipandang maksum. Tapi kita sudah bantah, kita katakan apa dalilnya dia maksum? Nggak ada dalil, udah selesai. Karena butuh pembuktian untuk mengatakan seseorang itu maksum. Sama di sini kita tanya apa dalilnya, bahwasanya al-itrah kalau sudah ijma maka hujjah. Mereka bilang dalilnya Allah berfirman di qouli ta'ala innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah ingin menghendaki untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait kotoran dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Wahum aliyun wa Fatimah wa abna'uhuma radhiyallahu anhum. Mereka yang maksud ahlul bait di sini adalah Ali, Fatimah dan Hasan Husain. Kenapa? Karena saat turun ayat ini, li'anna halamma nazalat lafa alaihi salatu wassalamu alaihim kisaan. Ketika turun ayat ini, Nabi mengambil kain kemudian menyelimutkan kain tersebut kepada mereka berempat. Kemudian mengatakan waqala haula'i ahlu baiti, mereka lah ahli baitku. Ya. Dan hadis Nabi saat turun ayat ini surat Al-Ahzab ayat 33, angkanya cakep 33 ayat 33. Itu Nabi menyelimutkan kain ke mereka berempat dan mengatakan mereka lah ahli baitku. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Diriwayatkan juga Imam Hakim dan diriwayatkan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim. Gitu ya. Oke. Riwayat Muslim ada, cuma di situ nggak disebutkan saat turun ayat, tapi Nabi membaca ayat tersebut. Saat membaca ayat tersebut, Nabi menyelimutkan kain ke empat orang tadi, 4 sahabat tadi, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian mengatakan hal barusan. Gitu ya. Oke, lanjut. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati.
juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan lafal yang mirip diriwayatkan Muslim. Nabi bersabda, aku meninggalkan buat kalian yang kalau kalian pegang teguh, kalian gak akan sesat. Al-Quran dan ahli baitku. Oke. Nah, Anda mungkin boleh bertanya, Al-Qadil Baydawi mengatakan begini, memamparkan dalilnya Syiah, kemudian selesai. Tidak apa? Tidak apa? Ah, itu diam. Kira-kira apa yang saudara-saudara amati? Setelah Al-Qadhi bawakan ini, kemudian Al-Qadhi ngapain? Kita ini. Langsung tuh lanjut tuh. Al-Khamisah. Apa yang terjadi di sini? Gimana nih? Coba respon saya. Ini Al-Qadil Baydawi di poin keempat ini, masalah keempat, bawakan pendapat Syiah bahwasanya ijma'nya Ahlul Bait itu hujah, dalil sendiri. Ahlul Bait ijma' itu hujah. Dibawakan dari Quran dan 2 hadis. Kemudian apa yang dilakukan Al-Qadhi setelah itu? Coba respon. Nggak apa-apa. Apa yang saudara-saudari amati? Ada Kang Zidan nggak? Siapa dong? Respon saya. Apa yang terjadi di sini nih? Apa yang dilakukan oleh Al-Qadhi Baydawi? Beliau kan penulis buku ini. Tadi Imam Malik, beliau sebut Imam Malik bilang ijma' al-Madinah hujjah. Dalilnya hadis begini. Wah, huwa dhaif. Direspon apa? Pendalilannya lemah. Oke. Giliran Syiah mengatakan ijma' al-bait adalah hujjah. Dalilnya Quran, sunnah 2 hadis. Terus Imam Qadhi itu diam aja. Lanjut bahasa berikutnya. Gimana tadi? Ada yang ngomong? Nggak dianggap. Gimana? Kenapa nggak dianggap? Apa setuju? Pendiaman setuju? Gimana? Ya, nggak dikatakan setuju. Hanya saja kata Imam Isnawi, Al-Qadil Baydawi nggak merasa perlu membantah yang tersebut karena udah dari awal Syiah. Dan sudah kita bilang di awal sekali bahwasanya Ahlul Bait itu nggak dianggap dalam ijma. Ahlul Bait lagi. Ahlul Bid'ah, Pak. Ahlul Bid'ah nggak dianggap dalam isu-isu seperti ini. Jadi Syiah udah jelas, udah bukan sunnah, bukan ahlu sunnah. Maka kalau madzhab Maliki ahlu sunnah, mereka bilang ini hujah. Oke lah. Isu penting nih direspon. Kalau ini ahli bid'ah ya udah. Jadi argumen mereka gimana juga enggak. Apalagi sudah diisyaratkan sebelumnya juga. Bagaimana Al-Qadil Baydawi ketika membawakan perkataan Syiah bahwasanya ijma itu jadi hujah karena ada imam maksum, juga Al-Qadil Baydawi enggak respon. Lagi-lagi kembali ke konsep barusan karena itu udah ahli bid'ah dari awal. Dari awal sudah ahli bid'ah sehingga tidak diperhitungkan. Kata Imam Isnawi gini, walam yastaghilul musannifu bil jawabi amma dzakarahu. Ini kata Qadil Baydawi, penulis nggak merepotkan diri untuk menjawab karena alasan tadi. Tapi kata Imam Isnawi, oke, saya jawab. Adapun ayat, maka kita katakan dinafikan dan dihilangkan. Rijis tidak berarti mereka masuk secara personal. Gitu. Karena bisa aja rijisnya azab. Kita tahu salah satu arti rijis adalah azab. Jadi Allah nafikan azab atau diartikan akhlak buruk sejenis. Maka dalam Isnawi, lakin la nusallim anal khata rijsun. Kita nggak katakan khata itu rijis, enggak lah. Khata ya khata, baik. Sekarang gini. Kalau sahabat mulia Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berijtihad, kemudian salah. Oke, ijtihad kemudian salah. Ini rijis bukan? Ijtihad salah itu rijis bukan? Nah, coba. Rijis Bukan, kan? Ustaz. Bukan. Ijtihad salah, amal soleh, betul ya? Iya, Ustaz. Satu pahala. Berpahala. Gitu. Yang dinafikan, Allah sucikan, bersihkan dari rijis dari kalian. Nggak artinya itu ijtihad khoto, ijtihad yang keliru. Ijtihad keliru bukan rijis. Kalau berijtihad tanpa ilmu boleh disebut rijis. Tapi hasya hum ya. Kita
menganggap jauh dari kenyataan mereka ini beristihad tanpa ilmu. Enggak lah. Mereka orang-orang soleh. Tidak akan beristihad asal-asalan. Beristihad dengan ilmu tapi keliru. Dan itu amal soleh maka berpahala. Kalau beristihad kemudian keliru berpahala. Bukan rijis. Ya, bagus jawabannya Imam Isnawi. Beliau juga di sini sebutkan bahwa sebenarnya pembatasan ahlul bait cuma yang diselimutin doang itu nggak tepat. Karena Nabi cuma bilang haulai ahlu baiti. Mereka ahlu baiti, ahli bait. Tapi nggak dikatakan cuma mereka ahlu bait, nggak gitu. Ya, bahkan ayat ini pun kalau pakai riwayat Muslim dan lebih kuat itu saat turun Nabi ada di rumah istri-istri Nabi. Ayatnya juga bicara tentang istri Nabi, betul nggak? Coba surat 33 nih bagian sini. Bicara tentang istri-istri Nabi nggak? Ya nisa'an Nabi lastunna ka hadim minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Justru lebih jelas itu bicara tentang istri Nabi. Makanya karena dikhawatirkan, dikesankan ahlul bait cuma istri Nabi, tidak termasuk keluarga beliau yang dari kekerabatan, maka Nabi kemudian memperjelas mereka ahli bait. Ini juga. Maka kata Isnawi, al-murad bi ahli bait haula'i ma'a azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma qabla al-ayati wa ma ba'daha yadullu alaihi. Ahli bait Nabi itu enggak cuma Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, tapi juga istri-istri Nabi radhiyallahu anhum. Oke. Adapun hadis dua ini, maka kata beliau wal jawabu an hadits ma qala fil mahsuli annahu min babil ahad wal amalu biha indahum mumtani. Bagus banget jawaban Ar-Razi ya beliau bawakan. Artinya Ar-Razi sebentar. Ini hadisnya siapa nih? Hadis diriwayatkan bukan oleh imam-imam mereka. Diriwayatkan oleh ahlu sunnah secara ahad. Dan itu bukan hujah menurut Syiah. Gitu ya. Jadi kata Imam Ar-Razi dalam Al-Mahsul. Bentar. Wait. Ini hadis ahad. Diriwayatkan tidak oleh imam-imam kalian. Yang maksum. Ya. Ahlu sunnah kan fusak. Ahlu sunnah ini sahabat yang lain tuh. Ya bukan orang yang dipercaya dalam hadis oleh Syiah. Dan ini hadis ahad lagi, bukan mutawatir. Bukan hujah berarti menurut standar Syiah. Kok bisa sekarang dipegang-pegang tiba-tiba jadi apa? Jadi argumen. Gitu. Dan lepas dari itu pada akhirnya tidak cukup mendalilkan dengan hadis ini untuk menunjukkan kehujahan ijma mereka. Wallahu a'lam. Oke, itu barangkali yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjut pekan depan membahas ijma khulafaur rasyidin. Dan juga langsung masuk ke ihdaats qaul tsalits, mungkin isu penting. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Ya.